Hello Kurfriend, selamat datang di channel Kurva and welcome to my video. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan software 3D modeling yaitu SketchUp. Apa yang saya ajarkan di video kali ini itu berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan pengalaman saya ya. Jadi kalau ada yang berbeda ataupun teman-teman butuh diskusi silahkan tuliskan di kolom komentar. Dalam menggunakan software SketchUp ini, itu saya sendiri memiliki 3 prinsip dasar, yaitu adalah yang pertama, pelajari shortcut dan toolbarnya. Ini sama seperti software yang lain ya. Jadi kalau mau pakai software kan kita perlu tahu nih alat-alat apa aja yang bisa kita pakai. Sebelum masuk ke toolbar itu, saya akan jelaskan dulu tampilan dari SketchUp ya. Yang kita lihat sekarang ini adalah window untuk area kerjanya. Lalu di pojok kanan bawah sini ada measurement, itu untuk menunjukkan ukuran-ukurannya. Lalu di sebelah kiri ini ada tray, lalu di atasnya ada toolbar, menu, dan di atasnya ada menu. Nah, sebelum memulai bekerja, saya biasanya melengkapi dulu tray dan toolbar yang ada di SketchUp ini. Caranya bagaimana? Kita ke menu window, ada default tray. Nah, di sini ada default yang tercentang ya. Jadi, biasanya saya tambahkan komponen, saya tambahkan style, saya tambahkan layer, dan saya tambahkan shadow. Oke, kita minimize dulu. Setelah tray ini sudah sesuai, saya biasanya tambahkan di bagian toolbar. Untuk melengkapi item di toolbar, itu kita klik kanan pada bagian yang kosong, kita tambahkan kamera, klik kanan lagi ada construction, ada drawing, ada layers, ada juga measurement, dan section. Nah, selain itu, teman-teman bisa tambahkan lagi yang lain yang teman-teman butuhkan. Misalkan plugin V-Ray ataupun yang lainnya itu bisa ditambahkan pada toolbar. Itu adalah yang biasa saya lakukan untuk melengkapi tray dan toolbar. Selanjutnya, saya akan mengecek pada bagian window dan preference. Oke, di sini template yang saya gunakan adalah millimeters. Jadi nanti teman-teman jika input ukuran itu sesuaikan dengan template yang dipilih ya. Lalu ada juga di general, saya cek. Nah, ini autosave saya uncheck. Ini kebiasaan aja sih. Setelah toolbar dan tray ini sudah lengkap, selanjutnya kita belajar tentang shortcut-nya. Itu kita bisa lihat dari menu draw dan tools. Kita cek dulu menu draw, ada lines. Nah, membuat garis itu shortcut-nya adalah L. Membuat dua titik lengkung itu menggunakan shortcutnya A atau arc, dan shapes itu membuat rectangle itu menggunakan shortcut R, dan lingkaran atau circle kita gunakan shortcut C. Ini adalah yang standarnya ya. Lalu kita ke tools, di sini ada eraser dengan shortcut E, pen bucket B, move M, dan seterusnya. Ya, ini tools-tools standar yang biasa kita gunakan gitu. Jadi kalau teman-teman semakin sering menggunakan SketchUp, nanti akan semakin hafal shortcut-shortcutnya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menggerakkan kamera di SketchUp. Itu ada dua tools yang kita gunakan, itu adalah pen dan juga orbit. Nah, shortcutnya adalah untuk orbit itu kita klik roll mouse, kita tahan. Nah, ikonnya kursornya akan berubah menjadi kursor orbit. Nah, ini bisa kita putar seperti ini. Lalu kita lepas, maka kursornya akan berubah menjadi tanda panah lagi. Untuk pen itu sama,
Cuman bedanya adalah kita tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita tekan roll pada mouse, kita tahan. Nah, kursornya akan berubah menjadi ikonnya pen. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dasar dari SketchUp itu adalah bidang 2D yang kita tarik sehingga menjadi objek 3D. Akan saya berikan contoh. Kita akan bikin kubus, ya, atau kita bikin dulu dari persegi. Kita ketik R pada keyboard untuk membuat rectangle, lalu kita klik kiri, lalu kita tarik. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian kiri bawah itu ada dimensionnya. Nah, di situ tertulis 1080 mm, titik koma 1080 mm. Nah, ini adalah ukuran persegi yang kita buat sekarang. Kalau kita gerakkan mouse-nya, maka ukurannya juga akan berubah. Nah, bagaimana menambahkan atau membuat ukuran yang sesuai dengan keinginan kita? Maka kita ketik di sini angkanya. Misalkan membuat persegi ukuran 1 kali 1 meter, ya. Berarti kita masukkan angka 1000, titik koma 1000. Kita enter. Lalu ini adalah persegi dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ini merupakan bidang 2D. Nah, supaya menjadi bidang 3D, maka kita tarik dia dengan tool push or pull. Ini shortcut-nya adalah menekan tombol P pada keyboard. Lalu kita tarik. Kita klik kiri, kita tarik ke atas. Misalkan ukurannya tinggi 1 meter, maka kita inputkan angka 1000. Lalu kita enter. Kita pencet spasi. Kita tekan tombol spasi untuk kembali ke kursor select. Nah, maka sudah jadi. Ini adalah bentuk 3D dari kubus dengan ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 1 meter. Cara ceknya bagaimana? Kita bisa menggunakan dimension di sini. Klik dimension, kita klik sudut ke sudutnya. Lalu kita tekan tombol space. Oke, ini adalah dasar dari SketchUp membuat objek 3D dengan ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 1 meter berbentuk kubus. Kita lanjut ke prinsip kedua, yaitu adalah grup dan komponen. Yang dimaksud dengan grup dan komponen adalah seperti ini. Misalkan kita membuat rectangle atau persegi dengan ukuran 1 kali 1 meter lagi, ya. 1000, titik koma 1000. Enter. Kita akan buat grup pada bidang persegi ini. Caranya adalah double klik sehingga semua terseleksi berwarna biru, lalu kita klik kanan. Di sini ada make group. Oke. Nah, bidang ini sudah menjadi satu grup. Untuk mengeditnya, kita perlu masuk ke grup ini dulu. Jadi kita double klik lagi, baru kita tekan tombol P untuk menariknya. Kita klik, lalu kita input tinggi 1 meter. Itu 1000, enter. Kita tekan tombol spasi untuk menetralkan kembali kursornya, dan kita klik kiri di area dari luar grup ini. Oke. Jadi kita punya dua objek, ya. Yang satu dengan grup. Kita kasih keterangan di sini teks. Yang satu lagi ini adalah bebas. Nah, kenapa harus di grup? Saya akan berikan contoh seperti ini. Misalkan saya akan membuat lagi bidang, ya, dengan ukuran bebas. Ya. Lalu kita tarik setinggi ini. Oke. Nah, lalu jika kita ingin edit,
misalkan, oh ternyata kita tidak perlu nih objek ini, kita delete. Nah, maka objek yang lain akan rusak. Tetapi kalau dengan grup, akan kita bikin bebas, double klik, klik kanan, make group, kita masuk lagi ke grupnya, double klik, kita tarik. Nah, oke. Wah, ternyata kita nggak butuh nih objek ini. Nah, ini bisa kita delete tanpa merusak objek yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini adalah keunggulan dari grup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen. Kita copy saja objek ini. Kita klik kiri. Untuk mengcopy objek pada SketchUp itu kita gunakan move. Jadi kita tekan tombol M pada keyboard, lalu kita tekan tombol Ctrl, sehingga kursornya akan ada tanda plus. Nah, lalu kita klik di sembarang tempat atau sembarang titik, kita geser. Ini adalah copy ala SketchUp. Nah, di sini yang sebelah kiri adalah group, yang di sebelah kanan kita akan jadikan komponen, yaitu kita klik kanan dan make component. Kita beri nama boost 2. Create. Lalu kita kasih keterangan ya. Komponen. Mengetahui bedanya grup dan komponen, kita perlu copy dulu objek grup dan objek komponen. Untuk double seleksi, kita bisa tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita copy paste. Oke. Setelah kita copy paste, coba kita edit objek grup ini ya. Edit. Kita kurangi tingginya 50 cm. Itu kita ketikkan 500, enter. Nah, maka tidak ada perubahan pada objek keduanya, hasil kopinya. Kalau kita edit di komponen, double klik, kita kurangi 50 cm. Nah, maka objek hasil copy paste-nya itu juga ikut berubah. Nah, ini adalah perbedaan dari grup dan komponen. Selanjutnya, untuk prinsip ketiga itu adalah layer. Layer itu seperti memberikan identitas kepada objek-objek yang kita punya. Contohnya adalah misalkan kita copy paste objek ini. Oke, kita anggap ini adalah dinding ya. Identitasnya adalah dinding. Kita edit dulu. Masuk ke grup, double klik. Lalu kita offset dengan menekan tombol F pada keyboard. Kita klik kiri, kita tarik misalkan 10 cm, yaitu kita ketik 100 mm, enter. Nah, lalu kita lubangi dengan cara ditekan atau push. Kita tekan tombol P pada keyboard, kita tekan, kita klik kiri, lalu kita buang ke bawah sampai di titik terbawah ya. Maka dia akan berlubang di bagian sini. Oke. Jadi kita ada objek dengan lubang di tengahnya. Ini kita anggap adalah identitasnya adalah dinding ya. Lalu kita buat objek lagi di bagian atasnya seperti ini. Double klik, klik kanan group, double klik lagi, kita tarik, tekan tombol P, kita tarik misalkan 1,5 meter, berarti 1.500 meter. Oke. Nah, lalu kita buat dia menjadi seperti atap. Caranya adalah kita tarik garis tengahnya di midpoint dengan pensil atau line. Shortcut-nya adalah tekan tombol L pada keyboard, tarik.
kita tekan spasi untuk menetralkan, lalu kita klik garis pada sisi sini. Kita tekan tombol move, M, kita klik, kita tarik ke tengah. Dan lakukan juga pada sisi yang sebelahnya. Oke. Nah, anggaplah ini adalah atap ya. Nah, jadi kita punya dua objek yang masing-masing akan kita beri identitas adalah dinding dan atap. Caranya adalah kita ke tray, bagian layer, kita expand. Lalu di sini ada layer dinding, sudah saya tambahkan. Lalu kita tambahkan sendiri yang atap. Ini adalah identitas yang sudah saya tambahkan ya, atau layer yang sudah kita tambahkan. Lalu untuk mengubah objek ini, itu adalah di seleksi objeknya, lalu kita ke toolbar sini, layer. Ini masih identitasnya adalah layer 0, maka kita ubah menjadi layer atap. Oke, dan objek yang bagian bawah kita ganti identitasnya menjadi layer dinding. Jadi sudah kita ubah layernya. Nah, misalkan teman-teman mau lihat nih isi dalam dindingnya, terus ingin menghilangkan atapnya, kita bisa klik uncheck di visible atap. Nah, maka dia akan hilang. Kita klik lagi, dia akan muncul lagi. Oke, nah itu adalah cara penggunaan layer. Sebenarnya ada cara lain juga sih selain layer. Jadi misalkan ini kita seleksi objek atapnya, kita klik kanan, ada di hide. Nah, dia juga akan hilang. Tapi ini berbeda dengan jika layer atap itu kita uncheck. Nah, bedanya apa? Akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke. Ini jika kita ingin unhide, maka kita ke bagian edit, unhide, dan all. Oke, jadi demikian dulu video kali ini. Semoga silahkan dipelajari kembali, diulang lagi. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar membuat 3D modeling dengan menggunakan SketchUp. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.